Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini perkenalkan kami dari kelompok 7 akan membahas terkait perencanaan modal dan studi kelayakan bisnis EcoFresh Refill Store. Di sini saya tidak sendirian, ditemani dengan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Davin Ruben, yang kedua ada Nathanael, yang ketiga ada Sintong Parulian, lalu saya sendiri Rizky Anandia, dan yang terakhir adalah Zaki Ramadan. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke pematerinya. Oke, yang pertama terkait pendahuluan, bisnis ini bernama EcoFresh Refill Store yang jenis bisnisnya merupakan merger ramah lingkungan. Mengapa bisnis ini dibuat adalah seperti yang kita tahu, tingginya limbah plastik yang dihasilkan oleh rumah tangga itu dapat membahayakan lingkungan. Nah, oleh karena itu, EcoFresh hadir sebagai solusi untuk menyediakan kebutuhan rumah tangga berbasis isi ulang, mengurangi limbah plastik, dan mendukung gaya hidup berkelanjutan. Selanjutnya adalah bagian struktur organisasi. Struktur organisasi itu merupakan kerangka kerja yang mengatur distribusi tugas, tanggung jawab, dan mengundang sebuah bisnis. Struktur ini itu mencakup hierarki manajerial, pembagian divisi berdasarkan fungsi atau produk, alur komunikasi, dan koordinasi antar tim. Nah, jenisnya itu ada 5, yang yaitu meliputi fungsional, divisional, matriks, flash, dan jaringan yang masing-masing akan disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Apa manfaatnya adalah dengan struktur yang efektif, bisnis tentu dapat memperjelas tanggung jawab, mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan koordinasi, dan memanfaatkan sumber daya secara efisien untuk mencapai tujuan. Di sini, kami menunjuk Jaki sebagai pemimpin usahanya ditemani dua rekannya yaitu Sintong Parulian Sinabutal sebagai manajerial finansialnya dan Davin Ruben Kurniawan sebagai manajer operasionalnya. Selanjutnya adalah visi dan misinya. Kami juga memaparkan visi dan misi dari perusahaan EcoFresh, yang mana visi kami adalah menjadikan toko retail pilihan yang mendukung gaya hidup ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kami percaya bahwa setiap langkah kecil menuju gaya hidup ramah lingkungan dapat menciptakan perubahan besar bagi masa depan. Nah, untuk mencapai visi tersebut, EcoFresh memiliki 5 fungsi utama. Yang pertama adalah menyediakan produk ramah lingkungan yang praktis dan terjangkau. Yang kedua, mengurangi dampak lingkungan dengan mempromosikan penggunaan bahan daur ulang. Yang ketiga, membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Yang keempat, berkolaborasi dengan mitra lokal untuk mendukung praktik berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah memberikan layanan terbaik untuk mendukung perubahan ke gaya hidup hijau. Oke, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Baik, saya Davin Ruben Kurniawan sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi tentang ide bisnis. Yang pertama, produk yang disediakan EcoFresh Refill Store yaitu kebutuhan rumah tangga seperti sabun cuci, sampo, deterjen, dan minyak goreng dengan menggunakan konsep isi ulang atau refill. Yang kedua, keunikan dari bisnis ini yaitu bisnis yang ditawarkan ramah lingkungan, memiliki manfaat untuk mengurangi limbah plastik rumah tangga, dan menghemat biaya pelanggan karena pelanggan hanya perlu melakukan isi ulang. Yang ketiga, target pasar EcoFresh Refill Store yaitu mahasiswa, warga, dan warga perkotaan yang peduli terhadap lingkungan. Selanjutnya, strategi dan peluang pasar. Strategi bisnis yang dilakukan EcoFresh Refill Store meliputi edukasi konsumen melalui media sosial, menawarkan produk berkualitas dengan harga terjangkau, dan bermitra dengan pemasok lokal untuk mengurangi jejak karbon. EcoFresh juga mengadopsi konsep toko hijau dan menawarkan diskon bagi pelanggan yang membawa tas sendiri. Penjualan juga dapat dilakukan secara online dan program loyalitas pelanggan untuk memperluas pasar. Peluang pasar semakin besar dengan meningkatnya kesadaran konsumen tentang lingkungan dan dukungan pemerintah terhadap kebijakan ramah lingkungan. Tren gaya hidup hijau yang populer terutama di kalangan anak muda juga membuka peluang pasar baru baik di dalam negeri maupun internasional. Tren pasar retail ramah lingkungan tumbuh seiring meningkatnya kesadaran konsumen terhadap lingkungan. Konsumen, terutama milenial dan Gen Z, lebih memilih produk ramah lingkungan. Hal ini juga didorong dengan adanya kebijakan pemerintah untuk mengurangi plastik sekali pakai. Di era modern ini, belanja online juga semakin populer, sehingga dapat menjangkau lebih banyak pelanggan dan meningkatkan keuntungan.
Selanjutnya informasi keuangan, yaitu perencanaan modal awal EcoFresh Refill Store dari modal pribadi sebesar 63,5% atau sekitar 60 juta rupiah, dan dari modal pinjaman sebesar 36,5% atau sekitar 34.500.000. Nah, selanjutnya itu adalah mengenai rencana modal awal, di mana untuk memulai bisnis yang telah kami persiapkan ini, kami mematokkan untuk mengestimasi bahwasanya kami memerlukan modal sekitar 94.500.000, yang dimana sumber pendanaan ini ada dua sumber. Yang pertama ada modal pribadi, dan yang kedua ada pinjaman. Untuk modal pribadi itu sebesar 60 juta, dan untuk dari pinjaman itu sebesar 34.500.000. Hingga total untuk sumber awal modal yang kami perlukan yaitu sebesar 94.500.000. Untuk biaya ini yang nantinya akan disalurkan yaitu ada untuk sewa tempat, ada untuk peralatan, ada stok awal produk, ada marketing atau pemasaran, ada biaya izin usaha, dan ada untuk biaya renovasi dan desain tempat. Nah, selanjutnya itu adalah mengenai arus kas atau cash flow, di mana selama bulan Januari hingga April kami mengalami yang itu laba bersih untuk kenaikan kas pada aktivitas operasional, di mana untuk laba pada bulan Januari itu sebesar 2 juta, dan untuk di bulan Februari itu sebesar 3 juta. Nah, beralih ke bulan selanjutnya itu adalah bulan Mei hingga bulan Agustus, di mana dari bulan Mei hingga bulan Agustus, usaha kami tetap mengalami yang namanya laba, yaitu kenaikan kas pada aktivitas operasional. Yaitu selama bulan Mei, kami mendapatkan kenaikan kas yaitu sekitar 4 juta. Dan untuk di bulan Juni, itu sekitar 5 juta. Dan untuk di bulan Juli, itu kami mengalami laba yaitu kenaikan kas pada aktivitas operasional yaitu sebesar 6 juta. Dan untuk di bulan Agustus, laba yang kami dapatkan itu yaitu sekitar 4 juta. Oke, untuk bulan selanjutnya di bulan September mengalami kenaikan kas pada aktivitas operasi sebesar 6 juta, yang dimana ini mengalami kenaikan pada bulan sebelumnya, dari bulan sebelumnya yang sebelumnya mengalami kenaikan kas pada aktivitas operasi sebesar 6 juta, sekarang mengalami kenaikan menjadi 6 juta. Nah, terus untuk di bulan Oktober pun mengalami penurunan ya, kenaikan kas pada aktivitas operasinya sebesar hanya 3 juta yang sebelumnya 6 juta. Nah, setelah itu di bulan November ini tetap dari bulan sebelumnya sama saja, kenaikan kas pada aktivitas operasi sebesar 3 juta, serta untuk bulan Desember mengalami kenaikan kas pada aktivitas operasi dari 3 juta menjadi di bulan Desember menjadi kenaikannya menjadi 7 juta. Oke, setelah tadi sudah dilihat rincian biaya per bulannya untuk tiap bulan. Nah, sekarang ini adalah ringkasan dari arus kas atau cash flow, yang dimana di sini tertera dari bulan Januari sampai bulan Desember untuk pendapatan biaya operasional dengan laba bersih. Nah, untuk masing-masing pendapatan biaya operasional dengan laba bersih, nah tidak ada yang mengalami kenaikan atau penurunan. Yang ada di sini untuk pendapatan biaya operasi dengan laba bersih untuk tiap bulannya mengalami fluktuatif. Nah, dengan total di akhir tahun untuk pendapatan sebesar 212.200.000. Nah, untuk biaya operasionalnya sendiri ada 164.200.000 dengan laba bersihnya setelah pendapatan dikurangi biaya operasional menjadi 48 juta. Oke, setelah itu kita beralih ke analisis keuangan. Nah, yang pertama kita akan meninjau dari analisis payback period dan break even point. Nah, jadi untuk analisis payback period ini adalah waktu pengembalian modal dari awal bisnis itu berdiri sampai waktunya itu bisa untuk mengembalikan modal tersebut dari keuntungan usahanya. Nah, ini untuk
payback period ini atau waktu pengembalian modal ini bisa dihitung dengan cara membagi modal awal dengan rata-rata pendapatan bersih per periode. Nah, di sini kami menggunakan per tahun. Jadi nanti untuk waktu pengembalian modalnya di dalam tahun. Yang dimana modal awal kami yaitu 94.500.000 dibagi dengan rata-rata pendapatan bersih per tahunnya 48 juta. Yang dimana nanti akan didapatkan waktu pengembalian modalnya sebesar 1,97 tahun. Nah, yang dimana berdasarkan penghitungan yang telah dilakukan, nah dengan modal awal kami ini sebesar 94.500.000 dan laba bersih yang didapatkan per tahunnya sekitar 48 juta, maka waktu yang diperlukan untuk balik modal itu sekitar 1,97 tahun atau bisa kita bulatkan menjadi hampir 2 tahun. Nah, dikarenakan untuk menentukan BEP kami menggunakan laba bersih per tahunnya, maka untuk didik BEP atau break even point yang dibutuhkan yaitu sama dengan payback period, yakni sebesar 1,97 tahun atau hampir 2 tahun. Nah, kalau kita lihat dari rata-rata industri, payback period untuk bisnis retail itu sekitar 1-3 tahun, yang dimana artinya usaha kami EcoFresh Refill Store memiliki payback yang masih tergolong cukup normal untuk industri sekelasnya. Oke, selanjutnya ada analisis NPV atau Net Present Value. Jadi, berdasarkan perhitungan di atas, dapat kita simpulkan usaha ini mendatangkan profit sebesar 87.457.764,9. Nilai positif menginterpretasikan bahwa proyek masih memiliki profitabilitas sehingga proyek ini masih bisa dibilang layak untuk dijalankan. Kenalkan, nama saya Nathaniel Sigian dengan NPM akhir 011. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu studi kelayakan. Aspek finansial. Bisnis ini layak dijalankan karena memiliki waktu balik modal yang cukup cepat dan nilai NPV yang positif sehingga memiliki potensi keuntungan jangka panjang. Aspek pasar. Kompetitor yang sedikit sehingga memiliki potensi keuntungan dan menjadi salah satu pelopor konsep isi ulang. Sementara aspek operasionalnya, lokasi strategis dekat area perumahan dan kampus, dan didukung juga dengan penggunaan teknologi untuk pengolahan stok dan transaksi. Kesimpulannya yaitu EcoFresh Refill Store adalah bisnis retail ramah lingkungan yang menyediakan kebutuhan rumah tangga dengan konsep isi ulang untuk mengurangi limbah plastik dengan target mahasiswa, keluarga, dan masyarakat perkotaan. Bisnis ini mengutamakan edukasi konsumen, kemitraan lokal, dan promosi media sosial. Dengan modal awal sebesar 94.500.000, waktu balik modal sekitar hampir 2 tahun, dan NPV positif sebesar 87.457.764.000 rupiah. Usaha ini dinilai layak untuk dijalankan, lokasi strategis dan minimnya kompetitor juga memberikan potensi keuntungan jangka panjang sekaligus menjadikan pelopor dalam konsep isi ulang. Sekian materi dari saya, terima kasih.